Hei, ini Adi. Ini adalah kisah tentang tiga gadis yang dirasuki oleh iblis dan menjadi sangat cantik. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Sementara itu, seorang peramal bernama Omar menghibur seorang klien bernama Amanda di Twitter. Amanda mencari jawaban tentang suaminya yang hilang, Clinton, yang terakhir kali terlihat bersama wanita lain selama perjalanan bisnis di Dallas. Omar, dengan motif serakahnya, mengklaim bahwa perhiasan yang ditinggalkan Clinton mengeluarkan getaran psikis dan meyakinkan Amanda untuk membayarnya di muka untuk menenangkan roh. Omar mencoba berkomunikasi dengan roh Clinton melalui bola kristal, tetapi hal-hal menjadi aneh dan menakutkan ketika dia tampaknya memperagakan detail eksplisit tentang perselingkuhan dengan wanita misterius itu. Tindakan roh itu menjadi semakin mengancam, dan Amanda ketakutan dengan apa yang dia saksikan melalui bola kristal. Beberapa bulan kemudian, tiga mahasiswa, Marcie, Melody, dan Mickey, yang merupakan orang-orang terpinggirkan dan kutu buku, menemukan bola kristal di antara barang-barang antik yang dibeli Marcie di pasar loak. Mickey menjadi ketakutan dengan gagasan tentang barang terkutuk dari film horor, tetapi teman-temannya hanya tertawa. Melody mengabaikan film-film tersebut sebagai hiburan yang tak berarti, tetapi Mickey bersikeras bahwa kekhawatirannya beralasan. Marcie menyadari bahwa mereka berdua berada di rumah seorang diri, karena semua gadis lain pergi bersenang-senang dengan keluarga atau pacar mereka selama akhir pekan. Memanfaatkan rumah yang sepi, Melody mengusulkan untuk mengundang pria ke pesta. Marcie menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal pria manapun, tetapi Melody mengingat seorang pria kutu buku bernama Kevin dengan siapa dia pernah berkencan. Dia menyarankan agar Kevin membawa dua teman dari perkumpulannya sehingga Marcie dan Mickey bisa dikenalkan dengan mereka. Setuju bahwa kencan buta lebih baik daripada menghabiskan Sabtu malam sendirian, Marcie dan Mickey menyetujui ide itu. Melody menelepon Kevin dan meyakinkannya bahwa dia menyukainya, yang membuatnya bersemangat. Sementara Marcie dan Mickey mendengarkan, Melody mengundang Kevin ke pesta di rumah persaudaraan mereka, memberitahunya untuk membawa dua temannya juga. Dia juga berbagi beberapa informasi tentang teman-temannya dengan Kevin. Bersemangat tentang pesta yang akan datang, Melody memberitahukan rencana itu kepada teman-temannya dan menugaskan Mickey untuk mengurus makanan sementara dia dan Marcie mempersiapkan tempat. Di rumah perkumpulan, Kevin berbagi undangan pesta dengan dua teman sekamarnya, Freddie dan Duane. Kegembiraan awal mereka memudar ketika mereka mengetahui dengan siapa mereka akan dipasangkan. Duane mengolok-olok penampilan Mickey dan kacamata Marcie, tetapi Kevin mendorong mereka untuk membuat yang terbaik dari kesempatan itu. Freddie memutuskan untuk pergi dengan Marcie, tetapi Duane, yang tidak ingin berurusan dengan Mickey, terlibat dalam pertengkaran dengan Kevin. Kevin ikut campur ketika Duane menghina Melody. Ketika ketegangan meningkat, anggota senior perkumpulan, Phil, JJ, dan Bud masuk ke dalam situasi, menghentikan keributan itu. Kedua kelompok itu terlibat dalam pertukaran makian yang panas, dengan Phil mengancam Kevin dan teman-temannya dengan tindakan disiplin dari buku peraturan perkumpulan. Kevin mencoba mengklarifikasi situasi dengan menyebutkan undangan mereka ke rumah persaudaraan Tri Etapi, yang mengejutkan Phil. Phil kemudian menggunakan aturan lain untuk melarang Kevin dan teman-temannya, bahkan mengancam mereka dengan pengusiran. Kevin dan Freddie khawatir kehilangan hak istimewa mereka sebagai anggota perkumpulan, tetapi Duane berubah pikiran tentang menggoda gadis-gadis yang dia hina tadi. Kevin mengemukakan rencana licik untuk menemukan jalan keluar, tetapi Phil memberitahu mereka bahwa dia dan anggota senior lainnya akan menjaga pintu. Malam itu, Melody dan para gadis menyatakan kekecewaan karena pria-pria itu terlambat. Mereka mulai menerima nasib mereka sebagai gadis-gadis tidak populer ketika mereka menerima telegram yang menyatakan bahwa pria-pria itu tidak akan datang. Namun, ternyata itu adalah lelucon karena Kevin dan teman-temannya muncul di depan pintu, setelah menyelinap keluar dari kamarnya. Para pria diperkenalkan kepada para gadis, dan salam-salam canggung dilontarkan. Marcie memecah ketegangan dengan mengundang mereka untuk makan, dan mereka bersama-sama melakukan berbagai kegiatan. Upaya Melody dan Kevin dalam bernyanyi dan bermain piano kurang mengesankan. Marcie menunjukkan album foto keluarganya kepada Duane yang mengantuk, dan Mickey dan Freddie ngobrol sambil menyantap makanan ringan. Kelompok tersebut memutuskan untuk bermain Twister, dan banyak kegembiraan terjadi meskipun ketololan Mickey. Di rumah perkumpulan, Phil dan yang lainnya menemukan bahwa Kevin dan teman-temannya telah keluar secara sembunyi-sembunyi. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah persaudaraan Tri Etapi sebelum memberikan hukuman. Di pesta itu, Marcie mengusulkan untuk melakukan sesi seans menggunakan bola kristal dari pasar loak, tetapi Mickey ragu-ragu tentang ide itu. Freddie menghiburnya, dan Marcie menjelaskan kepada para pria konsep sesi seans dan tujuannya. Duane menggerutu tentang kegiatan yang dia anggap menjengkelkan atau membosankan, tetapi Kevin mendorongnya untuk ikut dalam sesi seans. Marcie meletakkan bola kristal di atas meja,
mengakui bahwa pengetahuannya tentang sesi seans berasal dari sebuah buku yang disebut The Complete Witch. Mereka semua berkumpul dalam lingkaran dan Marci memulai sesi seans, mengucapkan mantra yang mirip dengan yang digunakan Omar. Saat petir menggelegar di luar, Marci menyuruh mereka untuk bergandengan tangan, menekankan pentingnya untuk tidak memutus lingkaran. Dia menjelaskan bahwa mereka dapat mengirim pemandu roh untuk mencari jiwa di alam baka, dan Freddy menyarankan mencoba menghubungi mendiang ayah tirinya. Marci mengucapkan mantra pemanggilan lain, dan bola kristal mulai bercahaya hijau, mengungkapkan wajah Omar di dalamnya. Omar memperingatkan mereka tentang campur tangan dengan dunia roh dan memperingatkan bahwa para gadis berada pada risiko terbesar. Dia mengatakan ada rahasia perlindungan yang hanya bisa dipelajari oleh para gadis, tetapi mereka harus menyentuh bola kristal untuk melakukannya. Kevin khawatir bahwa memutus lingkaran bisa berbahaya, tetapi Omar bersikeras dan berhasil meyakinkan para gadis untuk meletakkan tangan mereka di bola kristal. Tiba-tiba, aliran energi kuning mengalir dari bola ke para gadis, menyebabkan cahaya terang menyelubungi rumah. Setelah cahaya mereda, para pria terkejut melihat bahwa para gadis telah berubah menjadi wanita yang hampir telanjang, menggoda dengan perilaku yang sepenuhnya berbeda. Para gadis yang baru bertransformasi mengundang para pria dengan gaya sensual ke dapur untuk makan. Di luar, Phil dan teman-temannya tiba dan melongok melalui jendela dapur, terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan yang mereka saksikan. Phil memutuskan untuk mencari cara untuk memperkenalkan diri kepada para gadis yang berubah tersebut. Di dapur, para gadis mengundang Kevin dan yang lainnya untuk mandi bersama mereka, tetapi Kevin menolak dan menyarankan mereka menunggu sambil para gadis membersihkan diri. Phil dan yang lainnya dengan antusias berlari menuju kamar mandi untuk menikmati mandi bersama para gadis. Kevin menyadari perubahan drastis dalam kepribadian para gadis dan mencurigai bahwa sesuatu mungkin telah menguasai mereka selama sesi seans. Dia menyarankan agar mereka tinggal dan memantau situasi sambil tetap memperhatikan tindakan para gadis. Para pria bergantian secara diam-diam mengintip para gadis melalui lubang kunci pintu kamar mandi, tetapi Kevin mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati terhadap tindakan para gadis. Di luar jendela kamar mandi, Phil dan teman-temannya merencanakan untuk mengeluarkan Kevin dan yang lainnya dari rumah agar mereka bisa memiliki para gadis untuk diri mereka sendiri. Di ruang tamu, Kevin menenangkan Duane, yang kesulitan mengendalikan dorongan-dorongannya. Sementara itu, Mickey membawa Freddy ke kamarnya. Di halaman, Marci bermain petak umpet dengan Duane untuk menjaga jarak dan menghindari godaan. Sambil menutup matanya, Phil dan yang lainnya menculik Duane dan menyembunyikannya di sebuah gudang. Mereka kemudian kembali ke rumah untuk menangkap dua pria lainnya. Di kamar bertema hutan, Mickey mencoba merayu Freddy, tetapi dia menolak pesonanya dan berusaha melarikan diri. JJ tertarik ke dalam kamar Mickey, dan tiba-tiba dia menunjukkan sisi jahatnya dengan menggigitnya di area sensitif. Di ruang tamu, Melody tampil dengan nomor punk rock yang menawan Kevin. Phil menculik Kevin dan mengambil tempatnya di sofa. Melody bermain-main dengan Bat, dan mereka mulai bermesraan. Kevin, Duane, dan Freddy dibiarkan terikat di gudang, dan mereka memperingatkan Phil bahwa para gadis telah diganggu oleh roh jahat. Namun, Phil mengabaikan peringatan mereka dan mengolok-olok mereka. Sementara itu, gerakan kasih sayang Melody terhadap Bat berubah menjadi sesuatu yang jahat ketika dia menampakkan gigi tajam dan menggigitnya. Meskipun Kevin memperingatkan, Phil mengabaikan dan meninggalkan para pria terikat di gudang. Di ruang tamu, Melody membersihkan abu Bat sementara Marci mengungkapkan kekecewaannya tentang kesempatan yang terlewatkan. Phil masuk ke dalam rumah, dan para gadis membanjirinya dengan ciuman penuh kasih, mengarahkannya ke kamar Marci. Dan jeritan kesakitan Phil bergema di lorong. Kevin dan teman-temannya berhasil lolos dari gudang dan mengikuti suara Phil yang sedang dipukuli. Mereka menyelinap melalui lubang kunci pintu kamar dan menyaksikan Phil terikat sementara para gadis menyiksanya. Para gadis membuat Phil merasa aman sebelum akhirnya memangsa dirinya, mendorong Kevin dan yang lainnya untuk lari ketakutan. Di ruang tamu, Kevin, Freddy, dan Duane membahas bagaimana cara membebaskan para gadis dari kepemilikan. Mereka menemukan seorang ahli eksorsisme bernama Lancaster Perrin dalam direktori telepon, dan ia setuju untuk bertemu dengan mereka di garasi rumah persaudaraan. Mereka bertemu dengan Perrin, dan dia meminta rincian tentang para gadis yang terpengaruh. Para pria menjelaskan bahwa semuanya dimulai dengan sesi seans, yang meningkatkan hasrat duniawi para gadis. Ketika Kevin menyebut bagaimana Phil dan yang lainnya hancur setelah digigit, Perrin mengidentifikasinya sebagai karya jenis setan tertentu yang memakan pria manusia. Ahli eksorsisme tersebut mengungkapkan bahwa setan tersebut dapat menguasai beberapa tubuh untuk memuaskan rasa laparnya. Perrin menjelaskan bahwa dia harus terlebih dahulu mengusir setan dari tubuh para gadis dan kemudian menghadapinya dalam bentuk aslinya untuk menghancurkannya. Eksorsis tersebut meminta ramuan dan ikatan untuk melakukan eksorsisme. Freddy dan Kevin pergi mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, sementara Duane dengan enggan setuju menjadi umpan.
Duane kembali ke rumah dan menarik ketiga gadis yang terpengaruh ke pintu depan, di mana yang lainnya memerangkap mereka dalam jaring tali. Di ruang tamu, para gadis diikat bersama dalam sebuah heksagram sederhana. Duane tercengang melihat ketahanan eksorsis terhadap kata-kata menggoda para gadis, dan Perrin menjelaskan bahwa itu adalah masalah pengalaman. Dia memulai eksorsisme dengan kata-kata formal, yang diejek oleh para gadis, tetapi kemudian menggunakan kata-kata kasar untuk memaksa roh jahat keluar dari tubuh mereka. Namun, perginya setan tersebut tidak berlangsung lama, karena setan tersebut tertawa dengan mengancam dan Perrin memperingatkan mereka bahwa mereka harus menghancurkannya sebelum setan tersebut mengambil jiwa mereka. Setan itu muncul dalam bentuk rangka yang mengerikan dan menyalakan krusifiks Perrin. Para pria mencoba melarikan diri, tetapi pintu terkunci. Eksorsis tersebut melemparkan kantong ramuan ke arah setan, tetapi hanya menyebabkan bersin. Melody menyarankan untuk menghancurkan bola kristal, sumber kekuatan roh, untuk menjebaknya di limbo selamanya. Para pria mengalihkan perhatian setan dengan ejekan, dan Kevin menggunakan strategi sepak bola untuk merebut bola kristal dan melemparkannya ke halaman. Bola itu pecah, dan setan itu hancur menjadi cahaya berkeriput. Para pemuda membebaskan para gadis dari ikatannya, dan Perrin pergi untuk tugas berikutnya. Melody menyarankan untuk bermain satu putaran twister lagi, dan mereka menikmati permainan di halaman sambil cahaya hijau melayang di belakang mereka, melambangkan penyelesaian damai dari pertemuan supernatural tersebut. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.